Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Maulana dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. 2. Tujuan kegiatan produksi: menambah nilai guna barang atau jasa, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan keuntungan. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi: faktor sumber daya alam, natural resource, tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. Faktor produksi tenaga kerja atau labor. Contohnya terdidik, terampil, dan tidak terdidik dan tidak terampil. Faktor produksi modal, kapital, modal sendiri atau modal asing. Faktor produksi keahlian atau kewirausahaan, pasar atau wilayah pemasaran, peluang. Teori perilaku produsen. 1. Teori nilai subjektif atau kardinal. The law diminishing return, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, menyatakan bahwa apabila faktor produksi terus ditambah, hasil produksi akan meningkat sampai titik tertentu. Namun kemudian pertambahan itu semakin menurun. Teori nilai objektif atau ordinal produksi. Teori nilai biaya produksi Adam Smith. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. 2. Teori nilai biaya produksi tenaga kerja dari David Ricardo, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh besarnya tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. 3. Teori nilai tenaga kerja masyarakat Karl Marx, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh besarnya biaya rata-rata upah tenaga kerja masyarakat. 4. Teori nilai biaya reproduksi Carey, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan pada saat barang diproduksi kembali. 5. Teori nilai pasar Hammett dan Locke, yaitu nilai suatu barang dipengaruhi oleh harga pasar atau permintaan dan penawaran. Faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Kurva isokuan, kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Distribusi, pengertian distribusi, kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Tugas utama kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Pihak-pihak dalam distribusi. Agen. Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Maklar. Maklar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Maklar memperoleh kurtasi atas jasa tersebut. Komisioner. Komisioner merupakan perantara pemasaran seperti maklar yang menguasai atau memiliki barangnya. Pedagang besar atau grosir, pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Produk, seperti nilai barang, ukuran barang, ketahanan barang, dan keleluasan nilai produk. 2. Pasar, yang perlu diperhatikan seperti jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Produsen. 3. Produsen, yang perlu diperhatikan seperti pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. 4. Perantara, yang perlu diperhatikan seperti pelayanan, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Konsumsi. Pengertian konsumsi:
suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan konsumsi: memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: 1. Tingkat pendapatan, 2. Tingkat harga, 3. Selera, 4. Jumlah anggota keluarga, 5. Umur, 6. Lingkungan tempat tinggal atau gaya hidup, 7. Tingkat pendidikan, 8. Mode barang, 9. Barang substitusi. Teori perilaku konsumen: pendekatan kardinal atau subjektif, atau teori nilai guna, disebut juga dengan pendekatan utilitas marginal. Menurut pendekatan ini, nilai guna atau utilitas suatu barang dan jasa yang dinikmati konsumen dapat diukur dengan satuan uang, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna hanya dapat diukur oleh orang yang bersangkutan. Hukum Gosen. 1. Dari Hermann Heinrich Gosen pada tahun 1854. Bunyi: jika seorang konsumen mengkonsumsi satu macam barang dan dilakukan secara terus-menerus, maka tambahan kepuasannya, marginal utility-nya, makin lama akan semakin berkurang. 2. Hukum Gosen 2. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya terdiri atas satu atau dua kebutuhan saja, tetapi berbagai jenis kebutuhan. Manusia dapat mengatur pengeluarannya untuk memuaskan kebutuhan atas berbagai jenis barang atau jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.